Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Maka sebelum kajian dimulai, kami informasikan juga bahwa kajian farmasi mengaji ini, awalnya kami akan membuka untuk kajian muslimah akhwat terlebih dahulu. Mungkin bagi Ikhwah, bisa mengikuti melalui channel-channel yang ikut serta me-relay atau menyiarkan kajian kita hari ini, yang insya Allah hari ini kita ada Sapa Muslim, Kanspedia Sunnah, Groba Muskat, Niaga TV, Rabani TV, Konsultasi Islam, STDI TV. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Taufik Riza Hasan Basalamah, Hafizullah Ta'ala sekali lagi, dan juga keluarga besar tim kru SRB yang sudah membantu pelaksanaan kajian pada hari ini insya Allah. Mungkin di situ ada Pak Zubair, Pak Mustafa, Pak Billy, ataupun tim kru lainnya, Hafizahullah Ta'ala, yang telah tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Sekali lagi kami ucapkan yang telah bekerja keras membantu di balik layar. Maka kesempatan ini kami izinkan kami membacakan protokol maklumat pada kajian online farmasi mengaji via Zoom meeting. Yang pertama, peserta agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting sebagai upaya ketertiban menghargai sesama. Yang kedua, mematikan fitur video, mute mic audio saat join dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Uktifila mohon menggunakan nutut aura jilbab menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Lalu untuk sesi tanya jawab, mohon agar bisa menghargai sesama agar tercapai ketertiban dengan pertanyaan yang bisa dipersilahkan terlebih dahulu oleh moderator, baru bisa ditanyakan. Tafadholi untuk mau bertanya langsung kepada Ustadz, ataupun jika ingin nanti pertanyaannya dibacakan, bisa menurut pertanyaannya terlebih dahulu kepada kami host ataupun co-host, ataupun juga melalui kolom chat lainnya. Tafadholi untuk bisa kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meneruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insya Allah, dan juga senantiasa istiqomah dengan melakukan ilmu yang kita sudah dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan dan ridho kita semua. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti kajian pada hari ini insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin Ana kembalikan lagi kepada Ustaz Tabalul Waskur Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Kita dapat berkumpul walaupun semua berada di tempatnya masing-masing. Semuanya sedang menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Tanpa harus bercapek-capek, berlelah-lelah, ternyata Allah membuka bagi kita pintu untuk belajar, pintu untuk menuntut ilmu sejak COVID-19 ini datang. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya para jamaah kajian di farmasi mengaji, manusia dicipta dengan penuh kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia benar-benar diciptakan dalam kelemahan. Dan mungkin yang kuliah farmasi tahu bagaimana mereka meracik obat, membuat obat, memikirkan agar makhluk yang lemah ini, yang awalnya sakit, bagaimana dia jadi sehat. Yang sehat bagaimana supaya tidak sakit. Manusia diciptakan penuh dengan keterbatasan, yang memiliki kekuatan tanpa batas,
Yang memiliki kemampuan tanpa limit adalah Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta. Dialah yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan virus-virus yang ada, dan dia pula yang menciptakan obat penangkalnya. Maka tidak ada cara, tidak ada jalan yang paling ampuh untuk keluar dari kelemahan diri kecuali dengan menyerahkan semuanya kepada yang maha kuat, kepada yang maha kaya, kepada yang maha bisa, kepada Allah Jalla Jalaluh, alladzi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang beriman yang menyembunyikan keimanan, yang dikenal mukmin ali Fir'aun, ya, kalau kita baca cerita, yang beriman dari keluarganya Fir'aun, tapi dia menyembunyikan keislaman. Namun pada akhirnya dia nggak mampu, dia nggak kuat melihat penentangan terhadap dakwah ini. Akhirnya dia mengajak kaumnya untuk beriman, menegur mereka atas kesalahan kaumnya menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Tapi akhirnya kaumnya marah. Mereka hendak menimpakan bahaya kepada orang yang beriman ini. Apa kata orang ini? Melihat kondisi yang begitu mencekam, di mana masyarakat yang merupakan kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri, ternyata mereka berbalik untuk membunuh dan menyakiti. Siapa yang tidak tahu dengan Fir'aun yang memiliki bala tentara yang begitu banyaknya? Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun yang begitu sadis dan beringas, menindas, membunuh bayi-bayi? Orang akan takut, akan khawatir. Apa kata orang ini? Allah ceritakan di surat Ghafir ayat 44, 45. Nah, silahkan dibaca. Nah, ada yang mau baca? Ukti Ali, untuk Ma'imit, Fadol Ukti Ali. Ukti Ali. Afwan Ustaz, mungkin Ana bacakan saja Ustaz. Nah, tafadhal. Surat Ghafir ayat 44, 45. 4 dan 45 Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa afawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaruh wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab.
kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Barakallahu fiik. Orang ini mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah. Aku sandarkan kepadanya. Aku bertawakal kepadanya. Karena Allah yang akan mencukupi orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyerahkan segalanya kepada Allah ini mungkin dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tafwid wa ufawwidu amri ilallah. Yang di situ ada makna tawakal, bahkan hakikat tawakal. Inti tawakal adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam setiap malam tatkala beliau meletakkan tubuhnya di atas tempat tidurnya, sebelum beliau memejamkan matanya berpisah dengan dunia ini sementara, beliau berdoa. Ada banyak doa sebelum tidur. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan urusanku kepada. Lihat, 4 kata ini semua mengandung unsur berlepas dari kekuatan hamba dan menyerahkannya kepada Allah, raghbatan wa rahbatan ilaih. Melakukan itu dengan penuh harap dan cemas, ya. Dan hanya kepadamu berharap dan hanya kepadamu takut. La malja wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk berlari, untuk menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu, ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang engkau utus. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Siapa yang baca doa ini? Sebagian hanya membaca bismikallahumma amutu ahya. Iya, boleh. Tapi semakin engkau menyerahkan dirimu kepada Allah. Kita nggak tahu nih, kita tidur. Kita nggak tahu akan terjadi gempa yang menyebabkan atap rumah kita runtuh. Kita nggak tahu mungkin terjadi perampokan di rumah kita. Akan terjadi pencurian. Akan terjadi banjir bandang, kebakaran. Ketidaktahuan kita seharusnya membuat kita menyerahkan kepada yang Maha Tahu. Ketidakbisaan kita seharusnya mendorong kita untuk menyandarkan semuanya kepada yang Maha Bisa. Dan Nabi melakukan ini setiap malam beliau mau tidur, beliau menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi penyerahan semua kepada Allah, inilah ruh dari tawakal itu sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ammat tawakkul. Adapun makna tawakal, walaysa al-murad minhu illa mujarrad at-tafwid. Makna dari tawakal ini ya menyerahkan kepada Allah semuanya. Wa huwa min akhassi maqamatil arif.
Ini adalah makom yang terkhusus dari makomnya orang-orang yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Maka semakin kau kenal sama Allah, maka kau semakin menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, at-tafwid huwa ruhut tawakkul wa lubbuhu wa haqiqatu. At-tafwid, yakni menyerahkan, itu adalah ruhnya tawakal, isinya, intinya dan hakikat dari tawakal. Wa huwa ilqa'u umurihi kulliha ilallah, yaitu menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan menyandarkannya kepada Allah talaban wa ikhtiaran. Dia melakukan itu sebagai ikhtiar dia, sebagai usaha dia. La karhan wala tiran. Dia melakukan tawakal, menyerahkan semua kepada Allah itu bukan karena terpaksa, karena darurat kondisi. Bukan. Karena memang harus seperti itu. Jadi seorang hamba ketika menyerahkan semuanya kepada Allah itu bukan karena terpaksa, ya gimana lagi udah nggak bisa loh. Seharusnya dari awal engkau serahkan sama Allah semuanya. Jadi sebagai bentuk ibadah, menyerahkan semuanya kepada Allah itu dalam rangka kita ikhtiar, pilihan kita. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan, katafwidil ibn al-ajiz al-da'if al-maghlub ala amrih kulla umurihi ila abih. Beliau memberikan percontohan, perumpamaan seperti penyerahan seorang anak yang lemah, yang gak mampu berbuat apa-apa, yang semua urusannya dia tahu dengan kondisi dirinya, semua diserahkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya sayang sama dia. Bapaknya peduli sama dia. Bapaknya perhatian sama dia. Pengurusan bapaknya lebih baik daripada dia ngurusin urusan itu sendiri. Bapaknya mengatur, ya membantu perkara-perkara dia untuk maslahat dia lebih baik daripada dia yang bekerja, yang berusaha untuk ngurusin urusan dia. Dia tidak mendapati. Dia tidak mendapati. Nggak ada orang lain yang lebih mampu, yang lebih baik untuk diserahkan urusan dia daripada bapaknya. Nggak ada, sudah. Kita lihat ya, ada orang-orang kalau sudah nyerahkan kepada anak buahnya tangan kanan, urusannya selesai kalau sama fulan sudah. Karena dia tahu siapa fulan. Dia merasa nyaman karena dia percaya sama fulan dan fulan bisa mampu untuk itu. Seperti itu ya. Jadi menyerahkan semuanya kepada Allah itu bukan karena kita bisa apa-apa lagi terpaksa, udah bukan terpaksa, memang pilihan kita untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tahu dengan keterbatasan kita, semua usaha, semua upaya, semua ikhtiar, semua sebab yang kita jalani itu tidak bertentangan kita dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita diperintahkan, jalankan itu kita jalanin. Tapi urusannya semua serahkan sama Allah. Orang keluar dari rumahnya, apa yang dia lakukan? Dia naik motor, dia pakai helm, dia cek semua motornya, nyaman. Dia mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dia mengatakan dengan nama Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Semua urusannya itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Sehingga tiap hari Nabi ngajarkan kepada kita doa untuk mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Nih dibaca pagi dan petang.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha ngurusin segala sesuatu, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Perbaiki urusanku semuanya. Bukan cuma yang ini perbaiki ya Allah, yang itu biar aku sendiri yang ngurusin. Enggak. Ya kita tiap hari ngurusin urusan kita. Tapi hati kita semuanya berserah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Kejap mata. Jangan. Jangan ya Allah. Artinya hamba melakukan tawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu. Usaha tanpa bantuan Allah akan jadi. Dan Nabi ngajarin ini kepada kita. Tawakal ini amalan hati. Amalan hati. Usaha, ikhtiar, sebab orang mencari rezeki, Ustaz, orang kepingin sehat, ya pakai masker lah. Iya. Itu usaha. Tawakal gimana letaknya di sini? Hati kita. Jadi jangan ditabrakin antara tawakal dengan usaha. Tawakal itu amalan hati, usaha ini amalan raga kita kerjain. Tapi hati kita selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Menyerahkan semuanya kepada Allah itu merupakan inti dari keimanan. Kita ini beriman, ngakunya beriman. Orang beriman itu syaratnya ia nyerahkan semuanya kepada Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 51. Ketika berbincang tentang musibah. Musibah datang tanpa kita undang. Kita tidak menginginkan ada musibah. Kita nggak ingin kena COVID. Emangnya tuh nakes. Kalau mungkin para dokter, perawat dan yang lainnya, ketika ngobatin orang yang kena COVID, mereka ingin kena COVID. Enggak. Mereka nggak ingin kena COVID. Tapi terkadang perawatnya kena COVID. Beberapa poli itu tutup karena para perawatnya banyak yang positif. Mereka nggak ingin. Yang di luar sana pun, di luar rumah sakit, mereka nggak ingin kena COVID. Kalau dikatakan udah pakai masker, udah jaga jarak, ini itu, tapi kadangkala lupa buka masker ini itu. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan? Serahkan sama Allah. Sebelum itu terjadi dan sesudah itu terjadi. Nah, tafadhol dibaca di At-Taubah ayat 51. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah, tuh hanya kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Ada satu keyakinan di diri dia, di setiap mukmin itu ada keyakinan. Seperti yang Allah perintahkan kepada nabinya, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat kita. Dia tuh pelindung kita.
Jadi tatkala musibah datang menimpamu, engkau tahu, oh udah ditakdirkan, udah ditetapkan. Allah tuh pelindung kita. Kita cari hikmahnya, kita bersabar menerima itu. Lalu Allah katakan, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal, hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Bukan karena dia pakai masker, bukan karena dia sudah vaksin, ana sudah 2 kali, mau yang ketiga. Bukan karena itu. Tawakalnya bukan karena itu. Tawakalnya karena dia tahu yang dapat menyelamatkan aku dari penyakit hanya Allah Azza wa Jalla. Walaupun sudah vaksin. Makanya dokter-dokter, ya pemerintah kita menekankan kepada rakyatnya bahwa setelah vaksin pun bukan berarti kok aman dari yang vaksin pertama sama presiden, kalau nggak salah ada 1 orang positif. Kepada Allah bertawakal. Allah jadikan itu syarat keimanan. Kau beriman bertawakal kepada Allah. Kemudian di surat Yunus ayat 84 sampai 86. Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Kita tahu bagaimana Fir'aun yang tadi kita sudah sebutkan keberingasannya, kesadisannya. Bayi laki-laki baru lahir. Nih ibu hamil, ditungguin bayinya keluar. Keluar, laki disembelih. Perempuan dibiarkan. Sampai-sampai kaumnya Nabi Musa ini mengatakan, Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kita ditindas, disakiti sama Fir'aun. Engkau datang juga tetap kondisinya nggak berubah. Tetap kita disakiti sama Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa menanamkan keimanan di diri kaumnya, bahwa segala sesuatu bukan kepada Musa atau kepada yang, tapi kepada Allah. Kepada Allah. Serahkan sama Allah. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Barakallahu fiik. Itu yang dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya. Kalau kalian beriman, maka serahkan sama Allah. In kuntum muslimin. Kalau kamu benar-benar orang Islam. Orang yang menyerahkan diri. Katanya muslim itu adalah orang yang berserah diri. Maka kalau bicara berserah diri, kau serahkan sama Allah gitu. Nggak banyak mengeluh, nggak banyak mengadu, hidupnya galau. Kalau kalian beriman, serahkan sama Allah. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada seluruh yang ada di muka bumi. Dan Allah lebih ngerti dengan yang baik buat kita daripada semua orang-orang pintar yang ada di sini. Dan Allah lebih mampu untuk memberikan yang terbaik buat kita daripada segala makhluk yang ada. Spontanitas kaumnya Nabi Musa mengatakan Allah tawakal. Ya. Kepada Allah kami bertawakal. Ingat,
Lisan mengatakan tawakal, hati harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu mereka berdoa. Iya, tawakal itu tidak bertentangan dengan berdoa, dengan usaha. Tetap jalan tuh yang namanya usaha. Di antara usaha berdoa, di antara bentuk ikhtiar, kita berupaya. Kalau bicara rezeki kita kerja, kalau bicara kesehatannya kita olahraga, kita jaga diri, kita makan yang sehat-sehat, itu usaha. Tapi hati menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, betapa banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan manusia agar bertawakal. Memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bertawakal. Karena apa? Karena banyak manusia yang sok kuat, sok bisa, sok mampu. Ana mampu, ana bisa. Sehingga Allah perintahkan agar mereka bertawakal. Ada manusia-manusia juga yang mungkin dalam kondisi sulit, dalam kondisi melihat musibah dalam bayangan dia nggak mampu menghadapinya. Kok seakan-akan beban dari musibah ini lebih besar dari kapasitas dia sebagai seorang hamba. Dia lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Hud ayat 123. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya. Bertawakallah. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Nah, milik Allah. Ghaibus samawati. Semua yang gaib, yang di langit dan di bumi. Yang nyata dan yang gaib milik Allah. Ada perkara-perkara yang kita takutkan akan terjadi. Yang kita juga nggak tahu. Itu milik Allah. Dan semua urusan, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Terus apa tugas kita ketika kita tahu itu? Kalau di sebuah kantor umpamanya dikatakan urusan penerimaan tenaga kerja baru diterima atau ditolak, apa katanya fulan? Engkau jumpain fulan. Oh, ketika kita tahu itu, kita biasanya akan bersemangat untuk menjumpai fulan, untuk ketemu fulan, karena kita tahu semuanya ini apa katanya fulan. Maka Allah mengingatkan bahwa semuanya yang di dunia ini dan di akhirat nanti apa kata Allah. Allah katakan tidak. Tidak akan ada yang bisa merubah keputusan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan iya, ada orang menolak, nggak bisa. La mu'aqqiba li hukmi. Nggak ada. Terus apa kata Allah? Fa'budhu. Sembahlah Dia. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan memohon kepada selain Allah. Minta rezeki kepada jangan. Minta sama Dia. Urusan semua di tangan Allah. Wa tawakkal alaih. Dan bertawakallah. Serahkan semuanya kepadanya. Bertawakallah.
Dan disinilah tawakal itu kaitannya dengan ibadah, di mana seorang hamba tatkala yakin Allah pencipta dia, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dia yang memiliki segala-galanya, dia serahkan kepada Allah SWT. Wa mallahu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Allah tuh nggak pernah lengah dengan apa yang diperbuat. Terkadang ya, kondisi umat Islam dalam tindasan, dizalimi, Allah tahu. Dalam petaka, bala, musibah, Allah tahu. Allah bisa angkat, Allah bisa angkat. Allah pernah tenggelamkan dunia ini. Allah pernah tenggelamkan. Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam dunia. Allah kalau cuma mau menenggelamkan Indonesia, cuma Indonesia. Dunia pernah ditenggelam. Maka hendaklah kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian kalau kita baca surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang hidup dan tidak mati. Serahkan sama dia. Tapi kalau kita serahkan kepada makhluk, kepada manusia, kita serahkan siang ini berkas-berkas, udah kirim ke kantor ana semua, ana beresin semua urusanmu. Malam ditelepon sama keluarganya, bapak kena COVID mati. Ya. Mau diserahkan kepada siapa? Serahkan kepada Al-Hayyil ladzi la yamut. Kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Serahkan kepada dia. Di Asy-Syu'ara ayat 217 Allah mengatakan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Al-Aziz yang maha perkasa dan maha penyayang. Allahu Akbar. Dia perkasa, tapi dia penyayang. Dia maha kuasa, tapi dia maha pengasih. Jadi kalau mau bertawakal, kalau mau menyerahkan itu, serahkan kepada yang punya segala nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kalau kita bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seperti kaumnya Nabi Musa. Dia disuruh menyerahkan semuanya kepada Allah. Kata mereka, Alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami bertawakal. Dapat apa? Dapat apa kita? Karena manusia itu ketika berbuat sesuatu, dia ingin timbal balik. Dia ingin balasan. Dia mempertanyakan, kalau aku lakukan itu, apa manfaatnya buat aku? Iya, wajar. Dokter ngomong, engkau vaksin. Oh, kenapa aku vaksin? Oh, vaksin itu seperti ini. Oh iya, orang akhirnya tertarik untuk vaksin. Dokter bilang, engkau minum obat ini. Kenapa obat ini, dok? Obat ini bisa bikin ini, bisa bikin itu. Kalau bicara tawakal, dapat apa kalau aku serahkan semua urusanku sama Allah, emangnya beres urusannya? Ya. Yang pertama yang kau akan dapatkan adalah cinta Allah Azza wa Jalla. Dapat cinta dari Sang Pencipta. Jadi hamba semakin merasa lemah, semakin merasa fakir, semakin dia yakin dengan kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan cinta sama Tuhan. Maka kita akan banyak dapatin ayat-ayat tentang cinta Allah. Allah yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal, yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau engkau dicintai Allah, beres semua urusannya. Apa yang akan didapatkan orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla? Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi, "Fa idza ahbabtuhu
Kalau aku sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan jadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Itu semua dia dalam pengawasan Allah, dalam aturan Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'alani la'utiyan. Kalau dia minta sama aku akan kasih. Wala in ista'adha bi la'uidhanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku akan berikan perlindungan kepada dia. Apa kita nggak mau dapat cinta Allah? Syaratnya serahkan sama Allah. Allah akan mencukupi semua urusan. Khususnya yang urusan hati. Kita kan kadang kala galau, bingung gimana ya, gimana, nanti gimana, nanti. Makanya bukti orang bertawakal kepada Allah. Kalau sekedar ngomong semuanya bisa. Semakin sempurna penyerahan kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan berdampak kepada kondisi hati orang ini. Kepada ketenangannya, kedamaiannya, nggak panik dia. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Ini benar tawakalnya orang. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api, bagaimana bukti beliau benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah? Beliau nggak panik, dilemparkan ke api. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah buat aku. Allah sebaik-baiknya pelindung. Maka kalau engkau benar bertawakal kepada Allah, engkau akan merasakan kedamaian, ketenangan. Karena Allah akan mencukupimu. Apa kata Allah di surat At-Talaq ayat 3? Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Barakallahu fikum. Udah serahin sama Allah. Allah akan cukupin. Ini ayat berada di surat perceraian. Surat At-Talaq. Kita tahu dampak dari perceraian. Dampak secara psikologi, dampak secara sosial, secara ekonomi. Ada banyak sisi negatif dari perceraian, tapi terkadang harus terjadi perceraian. Karena kalau dipertahankan, akan lebih negatif lagi nanti. Maka perpisahan. Maka Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang bertawakal kepada Allah, artinya dia menyerahkan semuanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi urusan. Dicukupi urusannya. Kalau sudah dicukupi, masa masih bingung gitu? Kalau ada orang yang diajak sama kawannya, yuk kita berangkat umroh. Semua tiketmu, ya, baju umrohnya, makanan, semua kebutuhan udah ditanggung sama anak.
Bagaimana bahagianya orang ini? Bagaimana gembiranya dia? Kan udah ditanggung. Yakin kau sama orang itu? Ya gimana nggak yakin? Dia fulusnya banyak. Dan dia nggak pernah bohong loh. Aman orangnya, Masya Allah. Gimana kalau Allah menjamin itu? Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Terus masih bingung? Nggak akan bingung. Seharusnya kalau benar-benar dia bertawakal, urusannya selesai kok sama Allah SWT. Kemudian, orang yang bertawakal kepada Allah ini akan Allah selamatkan dari setan. Kita tahu setan itu musuh kita. Setan itu berusaha untuk menguasai kita, mengatur kita, karena dia ingin memiliki kawan sebanyak-banyaknya di neraka sana. Orang kalau sedang sulit, sedang susah, setan berpikir gimana orang ini bisa depresi, bisa putus asa, bisa bunuh diri. Bagaimana dia juga bisa menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian apa sih dosaku? Lalu dia merasa Allah itu nggak sayang sama dia. Atau Allah itu telah menzalimi dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang bertawakal sama Allah, maka apapun yang terjadi, Allah akan jagain dia dari godaan setan. Karena hatinya bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 99, bagaimana setan itu tidak punya kuasa untuk menyesatkan, untuk menggodain siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 99? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Allah disebutin. Setan nggak bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal, nggak bisa. Karena dia telah bergantung kepada pencipta. Kemudian di antara buah tawakal ini, mengusir dari jiwa kita, dari diri kita banyak keraguan, banyak was-was, perasaan sial, pesimisme. Kenapa orang-orang pada takut sama angka 13? Angka 4 deh. 3 apa 4? 4. 6, angka 4. Jadi mereka ada yang percaya sama angka, ada yang percaya sama suara burung. Dia berpikir, aduh sial nih. Bagaimana menghilangkan perasaan sial? Tawakal sama Allah. Sampai kadang-kala di beberapa hotel itu nggak ada angka 13 ya, Ma. Lantai 13 nggak ada. Secara logika nih, mana mungkin dari 12 ke lantai 14. Ini di masa modern ya. Di masa yang katanya orang-orang sudah pinter. Tapi ternyata mereka masih ada. Rasul SAW mengatakan, at-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. At-tiyaratu syirk. Tiarah, tatayur, itu merasa sial dengan sesuatu. Yang di situ sebenarnya Allah tidak menjadikan kesialan di sana. Ada suara burung, aduh kayaknya usahanya gagal nih. Tadi dengan angka itu, ini angka sial. Kayaknya anak kalau dapat beli rumah nomor 13, aduh sudah nggak akan beruntung. Itu syirik meyakini itu. Lalu beliau mengatakan, wa ma minna illa. Tidak ada satu pun dari kita, biasanya ada tuh perasaan kayak gitu. Walakinnallah yudhibuhu bitawakkul. Tapi perasaan itu bisa pergi, bisa hilang dengan kita tawakal.
Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut orang sial, engkau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Hilang tadi keraguan itu jamaah. Dan Allah akan cukupin kita. Kemudian tawakal ini merupakan benteng yang sangat kuat. Perisai yang sangat tangguh dalam menghadapi keboliman orang-orang yang zalim. Dalam menghadapi kejahatan orang-orang yang jahat. Dalam menghadapi konspirasi, makar, yang mungkin kita berpikir ada orang-orang yang punya niat jahat sama kita. Ada orang-orang yang punya niat jahat sama umat Islam. Iya, ada. Bagaimana kita menghadapinya? Serahkan sama Allah. Di surat Ali Imran ayat 173, 174. Allah menceritakan bagaimana tatkala orang-orang musyrikin. Cerita ini bisa jadi ketika perang Uhud. Ketika umat Islam kalah. Akhirnya orang musyrikin pulang. Tapi mereka balik lagi. Mau menghabisi umat Islam. Atau ketika perang Ahzab. Tatkala orang-orang musyrikin. Dengan 10.000 tentara gabungan. Dari orang-orang Quraisy. Dari Ghatafan. Dari orang-orang Yahudi. Mereka datang untuk menghabisi kota Madinah. Apa yang terjadi dengan Nabi dan para sahabat? Allah ceritakan hal ini di Ali Imran 173, 174. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anqalabu binikmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan ketika ditakut-takutin, ketika diancam nih umat Islam dengan kekuatan musuh yang dahsyat, dengan persatuan dan kesatuan mereka untuk menghabisi umat Islam, fazadahum imana. Ternyata hal itu menambah keimanan para sahabat. Bukan jadi ciut ya, nyalinya bukan. Fazadahum imana, tambah beriman mereka. Apa yang mereka katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Allah sebaik-baiknya pelindung bagi kami. Maka yang terjadi, Allah akan cukupin. Mereka tidak akan mendapatkan mara bahaya yang direncanakan oleh musuh-musuh. Bahkan Allah menjadikan musuh-musuh itu yang mendapatkan bahaya dari makar mereka sendiri. Balik seperti bumerang kepada mereka.
Kenapa? Karena kita serahkan nama Allah Azza wa Jalla. Kisah Ashabul Ukhdud. Yang baca kisah Ashabul Ukhdud tentang anak muda ya, yang awalnya sama raja suruh belajar sihir. Kemudian ketika berangkat ke penyihir, dia melewatin orang-orang Islam. Kemudian dia belajar sama pendeta. Masa itu, agama itulah yang benar. Akhirnya, dia mendapatkan cobaan. Dia mau dibunuh sama raja. Setelah raja membunuh gurunya, membunuh kawannya, kemudian anak muda ini mau dibunuh. Kata raja, bawa ke gunung. Lemparkan dari gunung. Bawa ke lautan. Tenggelamkan dia di lautan. Setiap kali pasukan raja itu membawa dia untuk dibunuh, apa kata pemuda ini? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dalam menghadapi mereka dengan terserah engkau sudah. Terserah kehendakmu sudah. Bagaimana terserah Allah? Dia dibawa dalam kondisi diikat. Terus gimana caranya? Terserah Allah, yang penting bagaimana mereka tidak menyakitin aku. Diserahkan semuanya kepada Allah. Ketika naik gunung, gunung bergetar. Yang jatuh bukan pemuda ini. Pasukannya raja yang jatuh. Ketika di laut, yang tenggelam bukan pemuda ini. Pasukannya raja. Kenapa? Karena dia nyerahkan semuanya kepada terserah Allah sudah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wattawakkul min aqwal asbab. Dan tawakal itu adalah termasuk sebab yang paling kuat, allati yadfa'u biha al-'abd ma la yutiqu min adal khalqi wa dhulmihim wa udwanihim. Dia adalah sebab yang paling kuat dalam rangka menghadapi gangguan dari orang-orang yang hendak menzalimin dia. Tatkala dia memang bisa apa-apa, sudah serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah akan kasih rizki. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung? Pagi berangkat lapar, sore kenyang. Ketika hamba menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan kelak orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Rasul SAW mengatakan, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Sahabat bingung. Apa mereka yang dilahirkan dalam kondisi Islam sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan? Atau mereka sahabat-sahabat ini? Banyak yang mereka bicarakan. Lalu Nabi SAW keluar menjelaskan kepada mereka tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini. Humul ladzina la yassarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak percaya dengan kesialan-kesialan tadi, burung atau apa, dan tidak berobat dengan kai, dan kepada Rob mereka bertawakal. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Niscaya apa yang Allah janjikan akan Allah tetapi. Karena Allah lah Al-Kafi yang mencukupi segala sesuatu. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah,
dengan banyaknya tausiah yang Ustadz telah berikan, banyak juga antusiasme dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Sekali lagi Akhwan, ini adalah kajian untuk akhwat, mungkin bagi ikhwan yang masih ada di dalam room chat Zoom mungkin bisa mengikuti melalui stasiun-stasiun, mungkin juga SRB channel ataupun juga mungkin kajian media sunnah yang ikut merelay, ada Sapa Muslim, Global Muskat, Niaga TV, Rabani TV, Ahwan. Kan media sunnah MKS TV, Konsultasi Islam CDF TV, ataupun media sunnah lainnya mungkin lewat YouTube atau FB atau radio lainnya. Dan ini Ustadz sudah ada banyak masuk pertanyaan. Ana akan coba bacakan pertanyaan titipan Ustadz dari kawan kita yang baru saja kehilangan suaminya, qadarullah. Pertanyaannya mengenai seputar masa idah Ustadz. Pertanyaannya pertama adalah selama masa idah kan tidak boleh keluar. Apakah ada batasannya? Misalnya boleh nggak kalau untuk ke teras saja nyiram tanaman, buka pintu, terima paket, atau boleh keluar pagar untuk beli sayuran atau beli roti? Seputar itu Ustadz pertanyaannya. Lalu juga masih seputar masa idah. Masa idahnya berakhir sekitar bulan Desember. Saya minta izin ke atasan untuk work from home berakhir. Maka saya mengajukan tetap work from home sampai Desember tapi tidak diizinkan karena di undang-undang tidak ada aturan tentang masa idah. Jadi beliau ini bekerja di rumah sakit, maksudnya untuk pendekatan ke atasan tidak diizinkan dan semoga peraturan perusahaan tetap work from home. Jadi gimana Ustadz melalui kegalauannya ini, semoga bisa Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ya, hibati fillah. Bicara masa iddah ya. Bagaimana Allah Azza wa Jal menetapkan walladzina yatawaffawna minkum, bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Di mana perempuan yang dalam masa iddah tinggal di rumah ketika suaminya hidup bersama dia, tempat dia hidup bersama suaminya selama 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh bersolek, dia tidak boleh berhias. Apakah dia nggak boleh keluar? Boleh dia keluar. Kalau ada perlunya. Boleh keluar kalau ada perlunya. Perlunya kerja, karena memang kalau dia nggak makan, kalau dia nggak kerja umpamanya, seperti itu. Maka diperbolehkan dia bekerja. Sebagaimana seorang sahabat wanita yang dia hendak memanen kebunnya, dia harus hadir di sana, diperbolehkan dia untuk ke sana sama Nabi SAW. Jadi intinya dia boleh keluar kalau ada perlunya. Ketika ada perlunya, tafadhali. Ketika nggak ada perlunya, ya jangan keluar, sekedar mau jalan-jalan umpamanya. Itu yang dilarang. Kadang-kala merasa kesepian. Diperbolehkan di siang hari. Dulu banyak sahabat yang meninggal dunia ketika perang Uhud, ada 70-an sahabat. Jadi perempuan-perempuan ini kesepian kadang-kala sendirian. Dia ke rumah temannya ya untuk saling menguatkan. Itu insya Allah diperbolehkan. Karena masih ada perlunya. Dia mau beli roti, beli apa yang memang dia butuhkan buat kehidupan dia, tafadhali. Kalau bicara kerja, memang itu kerjaan harus dia lakukan. Ya tafadhali dengan tetap aturan yang ada, tidak boleh bersolek ya, tidak boleh pakai parfum ketika dia bekerja. Tapi kalau ternyata kerjaannya memang nggak urgen buat dia bisa nggak kerja, maka dia tetap di rumah. Jadi keperluanlah yang menjadi batasan boleh dan tidaknya perempuan keluar rumah ketika dalam masa iddah ditinggal mati oleh suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Lalu ada pertanyaan lagi yang dititipkan ke Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, semoga umat muslim dunia selalu dalam lindungan Allah. Barakallahu fiik, izin bertanya Ustaz, qadarullah wa masyafa'al, selama pandemi ini banyak teman-teman sejawat yang meninggal dunia. Jadi pengurus instansi tempat kami bekerja mengadakan takziah dan doa bersama virtual untuk teman-teman yang telah meninggal dunia.
Ahwan, bagaimana pendapat Ustadz dengan acara seperti ini? Apakah diperbolehkan Ustadz? Karena mengingat ada yang meninggal sudah 1 bulan yang lalu. Jazakallah khairan. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bicara doa bersama. Sesekali Rasul SAW berdoa untuk para sahabatnya. Dan para sahabatnya mengaminkan doa Nabi SAW. Tapi itu bukan sesuatu rutinitas yang dikerjakan kecuali pada momentum seperti khutbah Jumat ya. Untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kita tuh peduli. Bagaimana kepedulian kita sama mereka? Ya seharusnya setiap orang itu berdoa. Dinasehati. Disampaikan di grup. Jangan lupa ya untuk mendoakan fulanah. Untuk mendoakan kawan-kawan kita khususnya di waktu-waktu mustajab. Biar semuanya berdoa masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Uhud, beliau pernah berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Beliau juga sering datang ke kuburan orang-orang yang meninggal di Uhud, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Tapi memang tidak diorganisir ya untuk bareng-bareng berdoa. Jadi yang lebih baik adalah saling mengingatkan untuk mendoakan kerabat kita, kawan kita, teman sejawat kita yang meninggal dunia, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustadz. Tafadhali, mungkin ada yang ingin membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Tafadhali untuk co-host. Ana persilakan. Co-hostnya masih malu-malu Ustadz, mungkin masih perdana. Ana bacakan lagi Ustadz. Bismillah Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah sudah sesuai syariat jika misal seorang bapak meninggal, ahli warisnya istri dan anak laki-laki 3, warisnya yang ditinggal hanya sebuah rumah satu-satunya yang ditinggali. Pertanyaannya, apakah sesuai syariat jika warisan tidak dibagikan oleh istri karena alasan warisan hanya rumah satu-satunya ditinggali oleh istri? Sebagai informasi, anak-anaknya ada 3, laki-laki semua, sudah berkeluarga. Demikian pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara warisan, maka ketahuilah Allah Jalla Jalaluh telah membagi warisan dengan sangat adil. Adil itu bukan berarti sama. Maka kalau dikatakan anak perempuan dapat setengah dari anak laki, atau istri dapat setengah dari bagian suami, itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Tadi kita bicara tawakal, Allah tuh lebih tahu dengan yang kita butuhkan. Sedangkan manusia lebih tahu dengan apa yang dia inginkan. Bukan yang dia butuhkan, yang dia mauin. Baik, kalau bicara suami meninggal. Ninggalin istri sama 3 anak. Apa warisannya? Warisannya itu semua yang ditinggalkan suami. Ada pakaian. Kadang-kala kita tuh berpikir warisan itu ya hanya yang besar-besar. Enggak, yang kecil-kecil tuh warisan juga. Mimma qalla minhu aw kathur. Yang besar, yang dikit. Itu warisan. Bicara warisan, ahli warisnya istri sama 3 anak. Bagaimana kalau sang istri tidak mau ibunya anak-anak nih? Tidak mau dijual, dia harus pamitan sama anak-anaknya. Karena di situ ada milik 3 anak. Kalau 3 anak mengizinkan, silahkan. Tapi kalau 3 anak mereka juga butuh, mereka juga punya keluarga yang harus dipenuhi, mungkin sebagian punya utang yang harus dilunasin. Maka sang ibu tidak punya hak untuk menahan. Tidak punya hak, kan haknya mereka. Mereka punya hak di situ. Tapi sebagai bentuk kebaktian ya anak bagaimana berbakti sama ibunya. Tapi kalau bicara hak, maka ibu perlu minta izin sama anak-anaknya. Ya Ustaz, terus gimana? Istri tinggal di mana? Kalau itu dijual. Ada jutaan manusia di muka bumi ini tinggal di rumah kontrakan. Ada jutaan manusia.
Jadi bukan alasan untuk menguasai rumah tersebut. Karena bisa rumah itu dijual, anak-anak kan punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya. Jadi ibunya mungkin dengan sebagian bagian dia beli rumah yang kecil, atau dia sewa rumah, atau dia tinggal bersama anak-anaknya. Yang jelas itu rumah milik ahli waris. Sehingga apa yang hendak dilakukan dengan rumah tersebut perlu kesepakatan dari mereka. Karena bagiannya udah jelas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali untuk rekan co-host yang mau membacakan pertanyaan berikutnya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. apakah segala sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz bisa merubah sesuai kehendak Allah? Itu aja Ustadz. Gimana? Jazakallahu khairan wa Afwan. barakallahu fikum. Diulangin pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu yang tertulis di Lauh Mahfuz bisa berubah sesuai kehendak Allah? Nah. Jazakallahu Masya khairan Allah. Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Yang di Lauhul Mahfuz itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Awal yang Allah ciptakan itu adalah pena. Jadi kalau mau mengkaji tentang beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah berkaitan dengan ilmu Allah. Allah telah mengetahui dengan segala sesuatu yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya. Sehingga Allah sudah tahu siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Allah sudah tahu, itu ilmu Allah. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah memaksa, bukan. Allah tahu. Jadi perlu dibedakan antara Allah mengetahui dan Allah memaksa orang itu untuk berbuat. Tidak. Allah mengetahui. Setelah itu ditulis. Allah perintahkan kepada pena untuk menulis. Menulis apa? Menulis segala sesuatu yang bakal terjadi. Yang dari ilmu Allah tadi, disuruh nulis segala sesuatu yang bakal terjadi. Maka ditulis. Kemudian nanti tinggal masanya. Waktu kejadian kapan, di situ ada masyiatullah, ada kehendak Allah, kemudian ada penciptaan sesuatu itu untuk terjadi. Jadi kalau bicara apakah Allah dapat merubah yang di Lauhul Mahfuz, ya, kalau Allah semua kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Doa itu termasuk yang dapat merubah takdir. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir itu kecuali doa. Dan doa ini pun masuk takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah semua yang menakdirkannya. Jadi Allah mampu berbuat apa saja. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kita ditanya. Sehingga seorang hamba nih menghadapi kehidupan yang kita nggak tahu. Karena takdir rahasia Allah, maka dia laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Kalau kena musibah, bersabar dan menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya untuk yang bertanya. Ada pertanyaan Ustadz melalui Ana. Pertanyaan titipannya adalah mengenai bumbu Ustadz, bumbu antara kedudukan bumbu pala Ustadz dengan juga alkohol. Mungkin sebagian Ustadz menyampaikan bahwa palau sedikit banyak itu bisa hukumnya haram, dan juga begitu juga alkohol diharamkan karena dua-duanya sama-sama memabukkan Ustadz, kalau tidak salah kami tangkap ya Ustadz ya. Yang jadi pertanyaan di situ disampaikan juga Ustadz, walaupun bumbu pala ataupun alkohol itu sudah dicampurkan ke bahan lain, ada beberapa ya ceramah yang kami dengar itu dihukumkan sebagai menjadi halal atau juga jadi haram. Itu yang jadi kebingungan kami Ustaz. Ada menyampaikan itu setelah dicampurkan misalnya seperti obat mungkin obat batuk mengandung ada alkohol yang dicampurkan dengan bahan lain menjadi obat batuk.
Lalu ustadz tersebut menyampaikan itu menjadi boleh, ada juga menyampaikan jadi tidak boleh. Begitu juga dengan pala. Yang paling sulit adalah ibu-ibu seperti kita ini, kalau bumbu pala ini sepertinya tidak mungkin hanya dicampurkan hanya satu bumbu pala aja ke dalam masakan, pasti dengan bumbu-bumbu lainnya ustadz. Nah, begitu juga jika kita kalau pergi ke restoran, pasti kan kadang-kadang juga ada masakan Padang, mungkin ada bumbu palanya juga ustadz. Lalu Ya, gimana kalau kita mengkonsumsi dan bagaimana kita menyiasati hal tersebut ustadz? Demikian Masya Allah, pertanyaannya. barakallah fiik. Nah, mahibati fillah. Ya, masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama tentang masalah bumbu pala. Alkohol pun seperti itu yang berada di obat, yang dicampurkan di obat ya. Karena bicara khamar, khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Dan semua yang memabukkan itu haram. Banyak dikitnya haram. Bukan alkohol, tapi khamar. Adapun alkohol, sebagian membagi alkohol itu ada yang memang memabukkan, ada alkohol yang tidak gitu. Sehingga apa yang dicampurkan ke obat, umpamanya ke obat batuk, itu karena dicampurkan ke sana dan sudah larut ke sana sehingga tidak nampak lagi pengaruh dari alkohol itu kepada diri orang yang meminumnya, di mana dia tidak akan mabuk ketika minum, diperbolehkan minum itu. Kalau nggak salah itu pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun bicara bumbu pala, ya tadi mungkin yang membaca juga sudah, yang bertanya juga membaca ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Insya Allah pendapat yang ana condong kepadanya, apabila itu sedikit dan dalam bumbu makanan dan tidak sampai memabukkan, dan memang dia kalau dicampur tadi bersama bumbu yang lainnya tidak memabukkan, insya Allah nggak masalah. Walaupun mungkin lebih baik menghindari khilaf tersebut, kita menghindari bumbu pala tadi. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadholi untuk Ukti Ida Rasyad dari Swedia, jika ingin bertanya. Ukti Ida. Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustaz, saya mau nanya tentang berserah diri kepada Allah, tentang takdir dan musibah yang kita terima. Bagaimana kita menyikapin kalau kita terkena musibah, tertipu lewat telepon, sehingga mentransfer sejumlah uang yang kita sendiri tidak menyadari kalau itu penipu gitu, Ustaz. Nah, Dan dia menetapkan hipnotis. Kebetulan keluarga Anda baru kena kejadian penipuan via telepon, Ustadz. Jadi mereka itu percaya hipnotis. Anda menjelaskan kita nggak boleh percaya hipnotis gitu. Jadi kembali lagi kita kepada kadar baik dan kadar buruk yang harus kita yakini dari Allah. Jadi gimana untuk menyikapinya, Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibati fillah. Kalau bicara hipnotis yang pakai sihir, itu ada. Jadi kita percaya. Bagaimana Nabi Musa melihat tongkat itu ular. Nabi Musa ya. Tukang sihir itu kan melempar tongkat dan tali-tali. Orang-orang yang melihat itu ular. Dan itu ular yang besar-besar. Tapi ternyata yang disihir itu matanya. Jadi ada orang yang disihir matanya sehingga melihat sesuatu tidak dalam bentuk nyatanya. Dan bisa jadi telepon tadi umpamanya orang itu dihipnotis, bisa saja terjadi. Maka ana rasa tidak perlu dipermasalahkan masalah hipnotisnya. Kalau memang itu karena hipnotis, karena sihir kita bicara, mungkin saja itu terjadi. Ada mungkin hipnotis yang tidak pakai sihir katanya. Karena memang inna minal bayani la sihra. Ada ucapan itu yang membuat orang seakan-akan terhipnotis. Dia keluar duitnya. Dia omongin ini, itu, ini. Akhirnya dia tertarik. Dan kebanyakan orang yang terhipnotis via telepon ini biasanya sedang butuh fulus. Atau sedang berambisi ingin bertambah duitnya. Ambisi dunia ini yang menyebabkan kadangkala orang itu jadi percaya sama telepon itu. Karena dia memang sedang cari fulus gitu loh. Ini kayaknya menjanjikan, mungkin saja ini itu macam-macam.
Berapa banyak orang yang di dunia nyata itu terhipnotis dengan angin surga. Usaha ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, itu macam-macam. Kirim duit dia, investasi di sana. Hilang duitnya. Jadi bisa jadi itu memang sihir atau karena ucapan yang orang ini memang sedang butuh fulus atau dia sedang berambisi untuk dapat uang sehingga dia melakukan itu. Tapi udah terjadi. Karena sudah terjadi, maka ini jadi musibah. Yang seharusnya ya katakan qadarullah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Katakan ya Allah berikan pahala di musibahku ini karena ini musibah sudah. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Jadi orang ini kena tipu bas. Bagaimana caranya bisa dihipnotis, bisa sihir, bisa dengan cara yang lainnya banyak orang-orang ketipu. Tapi nasihat ana, bagaimana keluarga dikasih penjelasan, pencerahan agar mereka menerima takdir ini dan sampaikan kepada mereka musibah itu biasanya karena dosa yang kita kerjakan. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan Allah maha bisa untuk menggantikan apa yang telah hilang dari kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Kembali lagi Ana ingatkan kepada jamaah, Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi karena mungkin waktunya ya Ustaz yang tidak memungkinkan, kami akan batasi untuk pertanyaannya. Mungkin sekarang akan kami coba untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui raise hand untuk Ukti Husnun, tafadholi untuk unmute dan bertanya kepada Ustaz. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Husnun. Ingin mohon arahan kepada Ustadz. Saya kasusnya sama dengan ibu yang tadi bertanya. Saya juga didolimi orang dengan ditipu. Alhamdulillah jumlahnya besar. Tapi alhamdulillah saya masih mendapat bimbingan dari Allah. Tidak melepaskan begitu saja. Saya bisa melewati masa-masa sulit itu Ustadz. Dan saya bermuhasabah bahwa ternyata dalam musibah atau azab saya ditipu ini, saya ternyata ada dosa ya, baik pada Allah, pada suami, orang tua atau pada orang lain. Dan saya sudah menerima dan ridho atas musibah ini, dan saya bertobat atas dosa-dosa saya. Saya ikhlas Ustaz, kiranya musibah atau azab ini bisa menghapuskan dosa-dosa saya, dan saya bertawakal menyerahkan sisa hidup saya, entah kehidupan saya nanti kepada Allah mau jadi apa. Nah, sembari saya dalam kondisi terpuruk ini, saya mempelajari ayat-ayat Quran ya Ustadz. Saya membaca di surat An-Nur itu yang kurang lebih artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu? Itu sangat mengena ke saya. Saya merasa dosa-dosa saya besar. Ya. Di sisi lain, dengan ayat ini saya ingin Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa saya. Apakah saya harus memaafkan penipu itu Ustaz? Saya dalam hal ini tidak melaporkan ke polisi karena mohon maaf ada aib di sini, jadi saya takut ini tidak dilaporkan karena akan berefek besar kepada keluarga dan juga yang lainnya ya. Jadi ini saya bawa sendiri. Jadi saya ada ketemu surat An-Nur 22 ini karena saya ingin dimaafkan dan diampuni oleh dosa-dosa saya. Jadi saya, ya Allah, saya ingin memaafkan orang ini, tapi di sisi lain saya sering merasa sedih. Kenapa orang yang saya beri percayaan ini menipu saya gitu Ustaz. Jadi kadang kalau saya sedih itu saya terpikir surat Yunus ayat 88 itu Ustaz, yang binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Itu kalau saya sedang sangat merasa sakit hati itu Ustaz. Tetapi saya kan niatnya ingin bertawakal ya Ustaz ya, ingin menyerahkan diri. Nah, pada saat kondisi sini saya ingin dimaafkan, tetapi pada kondisi lain saya juga merasa sedih. Tapi sedihnya nggak setiap hari ya, karena pada saat tertentu. Saat ini sudah lebih stabil. Saya alhamdulillah Allah masih menyayangi saya, memberikan jalan kepada saya, dan alhamdulillah ada hikmah dalam musibah ini. Saya menjadi lebih bertakwa. Insya Allah ya, lebih melaksanakan sunnah lebih rutin daripada sebelumnya. Jadi saya bersyukur dengan musibah ini. Hanya mohon arahannya tadi, boleh nggak saya akan mendoakan seperti tadi. Terima kasih, mohon nasihatnya. Jazakallahu barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan musibah, ingat ma asabaka min hasanatin famin Allah.
Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Jadi kalau tadi ibu penanya mengatakan dia jadi introspeksi diri, alhamdulillah itu yang diinginkan. Sehingga dia menjadi lebih baik. Kalau bicara musibah uang, mungkin ibu berpikir banyak sekali yang menyebabkan ibu terpuruk. Tapi bayangin, semua uang itu yang hilang dibandingkan dengan nikmat dua mata kita bisa melihat. Maukah kita dijadikan buta dan uang itu kembali? Ana rasa kita tidak mau. Nggak apa-apa, Ustaz. Hilang, yang penting ana bisa melihat. Maukah ibu uang itu kembali tapi ibu bisu tidak bisa berbicara? Ana rasa ibu nggak mau. Jadi lihatlah kepada nikmat Allah yang lainnya. Sebenarnya nikmat Allah itu banyak sekali kepada kita. Dan itu musibah untuk kebaikan ibu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kebaikan kita sebenarnya. Terus apa sikap kita? Sikap kita melihat orang ini. Kalau yang diceritakan di surat An-Nur yang berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi memang Mistah yang merupakan keponakan sepupunya Abu Bakar atau sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mistah ini miskin dari kalangan muhajirin. Dia itu. Tapi dia ikut-ikutan dalam menfitnah Aisyah berzina. Gimana? Kerabat sendiri malah menfitnah kerabatnya berzina. Istrinya Nabi yang difitnah berzina. Abu Bakar sakit hati. Lalu Abu Bakar bersumpah tidak mau membantu Mistah lagi. Dia nggak mau maafkan Mistah, sudah nggak akan dikasih santunan yang biasa dia berikan. Lalu Allah tegur. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan, yang melupakan, yang menyantuni mereka. Apa kalian nggak ingin diampuni sama Allah SWT? Akhirnya Abu Bakar menebus sumpahnya dan dia memaafkan Mistah, kemudian memberikan santunan kepada Mistah dan tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Akan terus dia berikan selama dia mampu. Kondisi ibu dilihat. Jadi apakah kita harus memaafkan orang-orang yang menzalimi kita semua? Melihat kondisi mereka. Ada orang-orang yang pantas dimaafkan. Dia orang soleh, cuma tergelincir dalam kesalahan. Dia orang baik. Dia pakai duit itu, umpamanya karena kebutuhan, karena ini itu. Jadi ada orang yang memang orang baik sebenarnya. Tapi melakukan kesalahan. Tapi ada orang yang jahat. Kalau orang jahat ini dibiarkan, yang jadi korban bukan hanya ibu. Maka yang seperti ini lebih baik diselesaikan urusannya. Agar dia tidak mengulangi lagi dan menyakiti yang lainnya. Kita boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi kita tanpa berlebih-lebihan. Kalau tadi yang disebutkan doa agar ditutup hatinya mereka, itu buat orang-orang kafir yang memang sudah melakukan kezaliman yang habis-habisan yang mereka kerjakan. Tapi kalau sekedar urusan fulus kayak gini, ya doanya kita semoga Allah menghukum dia umpamanya. Kalau dia menzalimin kita, itu nggak ada masalah. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi kondisi ibu lihat, apakah orang ini termasuk orang soleh yang tergelincir dalam sebuah kesalahan, atau memang nih orang bermasalah. Maka lebih baik menyelamatkan orang lain dan memberikan pelajaran kepada dia. Dengan tidak memaafkan. Dengan menuntut dia supaya dianya bertobat, supaya dia tidak menyakiti orang lain lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Dengan sisa waktu yang tersisa sekarang, apa masih memungkinkan untuk 3 pertanyaan ke depan, Ustaz? Kayaknya 2 Atau lebih? pertanyaan. Nah, Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Ahwan, tafadhali untuk host yang membacakan pertanyaan yang sudah masuk untuk unmute. Assalamualaikum Ahwat Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara usaha seorang akhwat untuk ikhtiara dalam urusan jodoh? Apa cukup untuk bertawakal berdoa meski diizinkan seorang akhwat meminta seseorang yang soleh untuk menjadi imamnya? Namun takut
atau boleh berkenalan via online. Dan bagaimana seharusnya cara berpikir kita untuk memanage hati kita tentang ikhtiar dan tawakal. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Berkaitan dengan cara akhwat untuk mendapatkan jodoh dia, apakah cukup bertawakal? Ingat, tawakal itu harus. Bukan cukup, itu harus tawakal. Tawakal itu artinya beriman kepada Allah, yakin sama Allah, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau ikhtiar, tadi udah disebutin, tawakal ini amalan hati, ikhtiar ini usaha kita. Usaha kita silahkan berusaha semampu kita. Kalau bicara si akhwat berkenalan via online, ya wallahu a'lam bishawab, apakah dia akan kenal sama orang-orang baik. Jadi hendaklah pihak keluarganya yang berusaha untuk mencarikan, atau di akhwat menawarkan dirinya kepada orang-orang soleh lewat perempuan lain. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan dirinya lewat Nusaibah, sahabatnya Khadijah. Mungkin kau bisa dengan cara seperti itu. Jadi lewat kawan perempuanmu, lewat kakakmu, lewat kerabatmu yang mungkin dia punya kenalan orang-orang soleh, mungkin ada yang mau menikah, sehingga itu akan lebih baik. Bukan dia yang menawarkan diri ya. Walaupun sebenarnya kalau dia mau menawarkan diri kepada orang soleh pun umpamanya, ya kalau benar-benar dia itu orang soleh nggak ada masalah gitu. Kalau engkau mau menikah, aku siap untuk dinikahin ya. Seperti itu. Tapi lebih baik mungkin lewat pihak keluarganya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Sekarang menjadi pertanyaan yang terakhir, mungkin Ana persilakan untuk yang sudah raise hand, Ukti Rizky, untuk meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz. Apa dari Ukti Rizky? Unmute. Sudah, tapi suaranya bisa diperbesar lagi, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakumullah khair atas kesempatan yang telah diberikan. Afwan, izin bertanya dua hal ya, Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara berserah diri kepada Allah tanpa merasa kepedean akan ikhtiar yang udah kita lakukan. Karena saya dan suami sudah lama menikah dan ikhtiar, namun qadarullah belum berhasil. Kadang diri ini merasa kepedean dan yakin akan ikhtiar. Misal, kalau udah ke dokter atau terapis habis sekian juta, atau melakukan amalan yang belum pernah dilakukan, seperti itu. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, di lain sisi, Anda juga bingung, Ustadz, pede dengan ikhtiar tadi itu termasuk tawakal pada ikhtiar, apa husnuzan kepada Allah? Mengingat Allah kan sesuai prasangka hambanya, seperti itu. Oh ya, sama mohon doanya juga, Ustadz, agar kami, para pejuang buah hati, segera diberi keturunan yang soleh-solehah. Amin. Demikian Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Naam, subhanallah jamaah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yarzuqu man yasha'u inatan wa yarzuqu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukran wa inatan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberikan rezeki kepada sebagian orang, anaknya semua laki-laki. Dia kepingin perempuan, semuanya laki. Sebagian, semuanya perempuan. Dan sebagian Allah kasih laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan sebagian orang itu mandul. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita harus tahu, yang memberikan anak itu Allah, yang memberikan penyakit itu Allah, yang mengangkat juga Allah. Kalau pertanyaan tadi, apakah kita boleh pede sama usaha kita? Nggak boleh. Usaha tetap usaha.
Jadi kalau bicara tawakal, menggabungkan tawakal dengan usaha, ingat tawakal itu amalan hati. Artinya kita yakin yang bisa ngasih kita Allah Azza wa Jalla. Usaha Allah perintahkan. Maka kita yakin kalau Allah nggak mau kasih, ana mau berangkat ke 1000 dokter, ana mau keluar uang 1000 miliar umpamanya. Kalau Allah nggak mau kasih, nggak akan dapat tuh anak. Jadi itu harus ada di diri kita. Setelah kita usaha, kita kembalikan kepada Allah lagi. Ya Allah, aku udah usaha ya Allah, minta ya Allah ya. Mudah-mudahan dikasih anak. Ternyata nggak dikasih lagi. Doa lagi, usaha lagi. Sampai berapa tahun Ustadz? Sampai ajal menyebut kita. Nabi Zakaria minta anak, Nabi. Bayangin, engkau siapa? Ini Nabi. Nabi Zakaria. Itu berdoa minta anak dan baru dikasih anak. Kira-kira umurnya hampir 100 tahun. Istrinya udah tua renta. Kalau orang lihat nggak mungkin, gimana? Kalau orang sering ngomong, kok gimana sih minta anak udah pada tua-tua masih minta anak? Kenapa nggak minta anak? Allah kalau mau kasih, Allah kasih. Dan Allah perbaiki istrinya sehingga bisa punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak berhenti beliau berdoa. Rabbi habli minas solihin, terus berdoa. Jadi dalam usaha, tetap usaha dijalanin, hati kita bergantung sama Allah. Allah kalau mau kasih tinggal kun fayakun. Usaha kita yang memang diperintahkan kita usaha. Dan ana doakan semoga Allah segera memberikan momongan kepada anti dan jadi anak yang soleh. Minta yang terbaik sama Allah. Karena ada yang dikasih anak, anaknya kemudian menjadi azab buat orang tuanya. Maka kalau minta yang berkualitas. Rabbi habli minas solihin. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.